Ya, selamat datang kembali di channel saya, dan di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United yang telah terjadi selama 1 minggu ini ya. Dan mari kita mulai dengan berita yang pertama. Ya, kita akan mulai dengan berita yang sedikit menggembirakan, yang ringan-ringan saja dulu ya. Jadi yang pertama adalah tentang Player of the Month dari MU sendiri ya. Mungkin kalian sudah menyimak beritanya, dan ya, siapa lagi, Bruno Fernandes ya, menjadi pemain terbaik MU untuk bulan ini, Player of the Month untuk keempat kalinya ya. Bisa kalian bayangkan betapa berpengaruhnya Bruno Fernandes semenjak kehadirannya di bulan Januari yang lalu ya. Dan tentunya hal ini harus terus dipertahankan di musim depan ya, dan mungkin harus ada lagi tandemnya di sisi kanan ataupun sisi kirinya, sebagaimana kita lihat ya. Terutama untuk pertandingan terakhir Rashford kurang maksimal, jadi Ole harus menunjukkan variasinya sehingga Bruno Fernandes dan juga penyerang-penyerang lainnya seperti Greenwood dan Martial juga bisa menunjukkan kapasitasnya. Kita akan lanjut ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya berasal dari mantan pemain MU yang juga seorang legenda ya, yaitu Wayne Rooney. Wayne Rooney yang saat ini menjadi pemain dan pelatih ya di Derby County, ternyata akan menjadi manajer untuk tim sepak bola Inggris. Tapi tunggu dulu, ini hanya untuk pertandingan persahabatan ya. Coba kita lihat dahulu. Mantan pemain MU ini akan menjalani laga amal ya, yang diselenggarakan oleh Soccer Aid, dan di mana pertandingan tersebut akan dilaksanakan dan ternyata akan dilaksanakan di Old Trafford. Jadi ini adalah suatu momentum besar ya, di mana Wayne Rooney kembali ke Old Trafford sebagai seorang pelatih Inggris, timnas Inggris, walaupun hanya dalam sebuah laga amal yang mungkin akan diikuti oleh para legenda Inggris ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan membahas tentang ini ya, berita tentang Dean Henderson yang tampak kembali ke Carrington atau tempat latihan MU, dan apa yang akan terjadi selanjutnya ya. Banyak berita mengatakan bahwa Henderson akan segera menandatangani kontrak terbaru dengan MU, dan salah satu tanda tanya besar, apakah dia akan memperkuat MU di musim depan ya. Itu juga menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa? Karena dengan melihat performa De Gea menjadi kiper utama kita, apakah pihak manajemen MU akan mengambil langkah besar ya untuk mengambil Dean Henderson sebagai kiper utama ya. Tapi hingga saat ini pun belum kita lihat ya untuk penandatangan kontrak terbaru dari Dean Henderson. Mari kita tunggu bersama-sama. Berita selanjutnya adalah tentang rumor transfer ya, yang sebenarnya sangat melelahkan. Dan hingga saat ini, di hari Minggu sore, kabar terakhir menyatakan bahwa terkait dengan transfer Sancho, MU mulai mengambil langkah untuk menahan diri atau mundur ya, karena belum bisa sepakat dengan harga yang diminta oleh pihak Dortmund. Jadi cerita ini begitu panjang ya, seperti drama ya. Jadi dari pihak Sancho sendiri sebenarnya tidak ada masalah ya, dan sebenarnya juga pihak Dortmund berani untuk menjual Sancho ke MU, tapi masalahnya memang hanya di harga.
Sebelumnya pihak MU juga meminta untuk dicicil ya, tapi ternyata akhirnya masih belum bisa menemukan kata sepakat. Jadi setelah begitu banyak berita selama ini ya, pada titik ini pun kita masih belum bisa merekrut satu pemain pun ya, hanya satu pemain sebenarnya itu, tapi hanyalah pemain muda dan langsung dipinjamkan ya, yaitu adalah Stevanovic dari Partizan ya, yang sudah kita temui juga di Europa League sebelumnya. Kemudian terkait dengan masih belum berhasilnya kita untuk menggait Sancho ya, tentu saja ada banyak kabar di luar sana tentang alternatif ya untuk mengisi posisi winger kita ya. Ada banyak nama seperti Coman dari Munchen, dan yang belakangan cukup santer adalah Douglas Costa ya dari Juventus ya. Tapi lagi-lagi rumor-rumor memang sangat banyak ya ditujukan kepada MU. Jadi sampai saat ini pun kita masih menunggu kira-kira transfer mana yang benar-benar bisa terrealisasi ya. Dan tampaknya hingga saat ini MU juga masih tertinggal ya, dan bisa dikatakan MU benar-benar tertinggal dengan beberapa tim Premier League lainnya, karena ada beberapa pemain yang sempat dirumorkan akan datang ke MU tapi justru berlabuh ke tim yang lain. Sebagai contoh saja adalah Nathan Ake ternyata berlabuh ke Manchester City, dan yang baru-baru ini juga santer dikaitkan dengan MU adalah Gabriel Magalhaes. Oh bukan Magalhaes, tapi Magalhaes ya. Sempat dikabarkan bahwa MU tertarik untuk merekrutnya, tapi berita terbaru disampaikan bahwa dia sudah menjalani dan memiliki beberapa kesepakatan dengan Arsenal ya. Ada juga Ben Chilwell yang ternyata sudah cukup atau hampir bergabung dengan Chelsea ya. Jadi pihak manajemen MU harus segera melakukan pergerakan di bursa transfer saat ini, jangan sampai seperti bursa transfer sebelumnya di bulan Januari ya, ada beberapa pembelian yang cukup mengejutkan ya. Contohnya adalah Ighalo, tapi untungnya Ighalo bisa beradaptasi dengan baik dengan permainan MU ya. Baik, kabar selanjutnya datang dari kapten kita, dan kata kapten menjadi kata kunci di sini karena kalian pasti sudah tahu bagaimana kabarnya ya. Harry Maguire ya, dalam liburannya ternyata terlibat dalam sebuah insiden dengan beberapa temannya, dan sudah sempat diperiksa oleh pihak keamanan di sana, dan kabar terbaru menyatakan bahwa dia sudah bebas dan bisa kembali ke Inggris ya. Kabar ini tentu saja berdampak banyak kepada persepsi publik ya, tentang bagaimana dia menjadi kapten di MU, dan bisa dikatakan hal ini adalah hal negatif tentu saja yang akan berdampak pada pihak manajemen MU untuk menentukan apakah kedepannya dia bisa tetap menjadi kapten MU ya. Tapi ada juga banyak pihak yang mendukung bahwa Maguire menunjukkan kepemimpinannya ya, menunjukkan sisi garangnya dalam insiden ini ya, yang sebelumnya sempat dikatakan bahwa dia membela temannya dan juga membela klubnya karena sempat diolok-olok dengan beberapa pihak atau kelompok di Yunani sana ya. Nah, akan tetapi memang banyak perdebatan apakah Maguire masih bisa atau pantas untuk menjadi kapten MU di musim depan. Itu juga sempat menjadi perbincangan ya ketika pertandingan terakhir musim lalu menghadapi Sevilla, bagaimana juga Bruno Fernandes menunjukkan kepemimpinannya ya dengan mengkritisi
Lindelof ya, ketika terjadi gol yang menyebabkan kekalahan MU atas Sevilla. Ya, bagaimana pendapat kalian? Apakah kita harus tetap mempertahankan Maguire sebagai kapten atau mungkin ada alternatif lain untuk menjadi kapten MU di musim depan? Bruno Fernandes mungkin? Ya, itulah beberapa kabar terbaru dari MU ya. Dan saat ini beberapa jam lagi adalah partai final dari Champions League antara Bayern Munchen dan PSG. Ya, pertandingan ini juga bisa menjadi refleksi untuk permainan MU ya di musim depan, karena tentu saja kita akan berlaga di Champions League, suatu strata kompetisi yang lebih tinggi tentu saja dibandingkan Europa League. Dan jikalau tidak ada perubahan dari mental para pemain dan juga tidak ada pergerakan di bursa transfer ini, tentu saja kita tidak akan bisa bersaing dengan para klub-klub Eropa lainnya ya, karena memang sebagaimana sudah saya sebutkan di video sebelumnya, permainan dan tentu saja kedalaman skuad ya menjadi hal yang penting untuk diperbaiki menjelang musim depan ya, baik di Premier League dan Liga Champions. Ya, itu saja untuk video kali ini, dan di video selanjutnya kita akan membahas hal-hal terupdate lainnya dari Manchester United, dan semoga kita bisa mendapatkan kabar baik ya dari perekrutan pemain segera. Ya, sekian dari saya dan tetap semangat GGMU.